ormas-ormas yang ada di Indonesia yang suka menyerang-nyerang proyek-proyek, kemudian menghentikan investasi atau menyerang investasi itu adalah suruhan dari asing. Bapak bisa cerita lebih? Jadi beberapa tahun yang lalu teman-teman pasti ingat bahwa salah satu kerjaan saya di dunia shadow, sekali lagi udah berhenti ya, jadi jangan dihubungkan bahwa sekarang masih gitu ya. Suatu hari itu ada sebuah perusahaan di daerah Cikarang, karyawan sekitar 4.000 orang. Saya tidak menyebut, tapi ini for the sake of discussion biar teman-teman ke visual. Jadi dia itu kerjanya buat clutch brake rem itu untuk motor atau mobil gitu ya. Dia ngerakit. Jadi dengan 9 atau 10 macam dia ngerakit, dan mereka tuh satu hari bisa selama dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore itu bisa ngerjain 17 sampai 18 rakitan kira-kira ini. Kemudian suatu hari mereka ini hanya bisa ngerjain 6 hingga 7 sehingga mereka harus lembur gitu. Lembur jam. Nah, lembur itu 1 minggu bisa 3 miliar dan perusahaan ini merasa ini ada apa nih? Karena biasanya bisa kok, sekarang lembur gitu ya. Terus kita diminta melakukan penyelidikan, terus kita menyelidiki, ternyata ada 4 orang yang memprovok bahwa kita harus memelankan pekerjaan supaya kita mendapatkan income lebih. Jadi biasanya 19 dibikin aja 14, sehingga selesai jam 4 harusnya jadi jam 7, mereka dapat ekstra gitu ya. Nah, orang-orang ini akhirnya kita udah tahu A, B, C, D tadi, terus manajemen kita bilang gini, terus sarannya apa? Oh ya udah, 1 di sekolahin, 1 dinaikin jabatan tapi luar, pokoknya nggak ada di tempat itu. Nah begitu mereka tidak ada, diperintahkan kalau nggak nggak selesai 19 seperti biasanya di SP1, SP2, SP3 gitu lah segala macam. Ajaibnya mereka bisa 19 bahkan bisa 20, dan mereka save uang itunya. Nah, setelah itu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dari 2-3 orang ini, kita approach gitu ya. Ternyata dia bilang, saya tuh ada sahabat orang Malaysia sudah 5 tahun, anak saya sakit di ini, anak sekolah sering di ini, dan suatu hari saya diinspirasi untuk melakukan hal itu semua supaya dapat tambahan lebih. Dan saya mulai selidikin. Ternyata Malaysia sangat berkepentingan agar proyek itu pelan, agar proyek itu rugi, supaya proyek yang dari Jepang itu pindah ke Malaysia. Jadi mereka ini, yang 4 orang ini nggak tahu bahwa mereka agent daripada sebuah gerakan. Itu dan itu terjadi, dan Indonesia itu selalu jadi victim dari begitu-begituan. Kasus itu 3 tahun yang lalu. Oh lebih. Nah ini yang kita maksud adalah 4 orang itu tidak tahu bahwa dia tuh adalah sleeping army daripada Malaysia, gitu ya. Dan menurut kita sleeping army di Indonesia ini ribuan. Salah satunya ormas yang tidak tahu bahwa mereka ini sleeping army. Ingat ya, mereka tuh nggak tahu bahwa mereka tuh sleeping army. Bahkan mereka tuh nggak dibayar sama asing, mereka tuh nggak dibayar, nggak kenal, tapi diarahkan. Nah ini diarahkan, ini yang saya pikir langsung tanduk saya keluar. Kita kan NKRI garis lucu kan. Nah, jadi tanduk kita keluar langsung, menggoblok-goblokkan ormas. Bener, kalimatnya adalah goblok, lo saudara sendiri lo makan, lo tidak buat kaya, lo malah buat miskin, terus lo apa yang lo banggain gitu loh. Ya kebetulan di Jabar termasuk yang paling banyak, ya kita teriak lah. Itu alasannya.